Mas Refli, narasimu kok kuno? Ditulis oleh T.A. Nugroho di siu.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Refli Harun dicopot dari kursi Komisaris Utama Pelindo 1. Pencopotan Refli berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Persero PT Pelabuhan Indonesia 1 nomor SK 123-MBU-04-2020 tertanggal 20 April 2020. Selain Refli Harun, Erick Thohir juga mencopot beberapa komisaris lainnya seperti Heriadi, Bambang Setio, dan Lukito De Tuwo dari jabatannya masing-masing. Perombakan ini dilakukan dengan alasan penyegaran di Pelindo 1 mungkin agar perusahaan bisa menghadapi gejolak bisnis di tengah pandemi COVID-19. Saya rasa alasan tersebut benar dan masuk akal karena setiap insan pekerja di BUMN mulai dari bawah sampai atas harus berkonsentrasi penuh terhadap pekerjaannya masing-masing di tengah gejolak ekonomi yang sedang kita hadapi karena COVID-19 ini. Ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini tidaklah sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Kompleksitas permasalahan ekonomi menjadi semakin berat dan semakin dalam di tengah pandemi COVID-19 ini. Khususnya untuk BUMN, banyak sektor di BUMN yang tertekan di tengah COVID-19 ini. Bidang jasa kepelabuhan menjadi salah satu sektor tersebut. Menurut saya, hal yang dilakukan oleh Erick ini sudah benar. Jadi, narasi di luar yang katanya Refli dipecat dari kursi empuk Komut Pelindo 1 karena kritis terhadap pemerintah adalah tidak benar. Menurut saya, tidak ada hubungannya antara kritis dan dipecat dari kursi komisaris utama, tapi beda antara kritis dan nyinyir. Refli pun mengakui dia kritis terhadap pemerintah sejak 2017 yang lalu. Menurut saya ini hal bagus, karena di negara demokrasi seperti Indonesia ini semua orang punya hak yang sama untuk mengutarakan berbagai pendapatnya, dengan catatan kritik dilakukan tidak untuk melakukan penghinaan, karena kalau sampai menghina itu sudah bukan kritik lagi namanya. Semua lini di bidang ekonomi sedang tertekan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tak terkecuali dengan BUMN, sektor-sektor ekonomi yang banyak dijalankan oleh BUMN juga banyak yang terjadi pelemahan. Pelindo 1 mungkin juga tengah menghadapi hal yang sama di tengah COVID-19 ini. Maka dari itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pekerja level atas sampai pekerja level bawah untuk bisa bersama-sama melalui semua gejolak ekonomi ini. Mungkin saja Erick menilai sudah mulai terjadi penurunan kinerja seorang Refli Pelindo 1 pada jabatan komisaris utama. Bisa jadi itu penyebab utama kenapa Refli sampai dicopot dari kursi empuk komisaris utama Pelindo 1. Tapi ya, kenapa juga seseorang ahli tata negara kok bisa jadi komisaris utama BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan? Dari disiplin ilmu saja bedanya sudah jauh. Mungkin dulu Rini Soemarno saat mengangkatnya. Bisa jadi. Setahu saya, jabatan komisaris dan direksi di BUMN itu memang jabatan politis. Jadi, kalaupun ada pencopotan komisaris atau direksi biasanya akan dibarengi dengan statement-statement politis, baik oleh mencopot ataupun dari yang dicopot. Itu sudah biasa, bukan barang baru lagi. Jadi, ya biasa ajalah kita menanggapinya, tidak perlu baper, apalagi buat narasi seakan dizolimi oleh penguasa atau dicopot karena kritis dan lain-lain. Basi. Kritis itu wajib karena hanya itu yang bisa kita andalkan di tengah kondisi dunia yang sedang cuci gudang melalui COVID-19 ini. Jadi, jangan sampai karena terlalu senang kritis terhadap pemerintah lalu kemudian Anda melupakan profesionalitas kerja Anda di perusahaan, karena itu adalah merupakan dua hal yang berbeda. Perusahaan tidak membutuhkan daya kritis Anda terhadap pemerintah, tapi perusahaan membutuhkan kontribusi nyata Anda untuk perusahaan. Kalau tidak ada gunanya untuk perusahaan, ya wajarlah kalau dicopot. Tetapi kalau kontribusinya nyata dan positif untuk perusahaan, pasti akan dipertahankan. Erick paham tentang masalah ini, manajemennya dalam mengelola perusahaan itu kuat. Track recordnya dalam dunia usaha juga lumayan. Dia tahu mana yang subjektif dan mana yang objektif. Dia juga tahu mana yang bisa kerja dan mana yang hanya modal bicara.
Makanya dia dipilih jadi Menteri BUMN karena memang salah satu tugasnya adalah untuk membereskan BUMN dari orang-orang yang hanya banyak bicara tapi tidak bisa kerja. Menurut saya, dengan tidak secara langsung Erick menyelamatkan dua belah pihak, baik Pelindo I maupun Refli. Pelindo I terselamatkan dari pemborosan anggaran untuk menggaji pihak yang tidak kompeten, dan Refli juga terselamatkan dari lingkaran yang mungkin menurut saya bisa membuatnya tidak bisa secara lugas melancarkan kritik. Jadi untuk Pelindo I maupun Refli, selamat atas hal ini. Tapi ya sudahlah, itu adalah hak Anda, Mas Refli, untuk berargumen apapun tentang pencopotan Anda dari kursi Komisaris Utama Pelindo I. Saya tidak punya maksud apapun. Saya hanya ingin menuliskan opini saya saja. Saya juga turut prihatin Anda dicopot dari kursi itu. Sungguh saya sangat prihatin. Hehehe. Tapi menurut saya, andai kata narasi dipecat karena kritis ini memang sengaja dimunculkan, hanya satu yang bisa saya bilang, narasimu kuno. Apa tidak ada narasi lain yang lebih well dan bisa buat orang menangis tersendu ketika membacanya? Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.